Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji, selanjutnya kita mempelajari tentang materi toleransi beragama. Al-Quran Hadis kelas 11 MA Al-Muhtadi Sendang Agung Paciran Lamongan. Dalam materi toleransi beragama, kami menyajikan 3 ayat Al-Quran dan 4 ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang ketiga Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan yang terakhir keempat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Yang pertama Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun redaksi tafsir Jalalainnya sebagai berikut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu fil hali. Maksudnya la a'budu tidak menyembah dalam tingkahnya. Ma ta'budun minal asnami dari beberapa patung. Wala antum abiduna fil hali ma a'budu wa wallahu ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, yaitu patung, dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, Allah Subhanahu wa taala. Wala ana abidun fil istiqbali ma abadtum. Dan kamu sampai kapanpun tidak akan menyembah apa yang sampai kapanpun saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna, dan kamu sampai kapanpun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Alimallahu minhum annahum la yu'minuna wal idlaqu ma alamallahu ala wajhil muqabalati. Allah lebih mengetahui dari semua itu. Sesungguhnya semua itu tidak beriman dan mutlak apa ke atas kehendak Allah. Lakum dinukum, untukmu agamamu, yaitu kesyirikan, waliyadin, dan untukku agamaku, yaitu Islam. Hadza qabla ayyumaru bil harbi wa hadza fayaul idhafah al-qur'a wa sab'an waqfan wa waslan wa asbataha yaqubu fil halain. Kandungan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 meliputi sebagai berikut. 1. Toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, umat Islam dilarang mencampur aduk masalah akidah dan ibadahnya. Yang ketiga, tata cara ibadah dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keempat, toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan antar umat manusia, yaitu hubungan muamalah. Yang kelima, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang menjadi keyakinannya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 yaitu sebagai berikut.
1. Hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. 2. Masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang diyakininya dan baik sesuai dengan pemahamannya. Yang ketiga, setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua yaitu membahas tentang toleransi beragama pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Adapun ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku amal pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun redaksi tafsir Jalalainnya yaitu seperti berikut. Wa minhum ay ahlal Makkah. Ayat ini ditujukan kepada ahli Mekah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang penduduk Mekah. Man yu'minu bih, orang yang beriman, li ilmillahi dzalika minhum, kepada ilmu mengetahui Allah. Wa minhum man la yu'minu bih, dan abadan, dan orang yang tidak beriman kepada Allah selama-lamanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin tahdidilahum, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang kerusakan. Wa in kadzabuka faqul, dan apabila mereka mendustakanmu maka ucapkan kepada mereka, li amali walakum amalukum likulli jazaan amalahu. Maksudnya, untukku agamaku maka balasannya juga untukku, dan untukmu agamamu balasannya untukmu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu semua tidak bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan, dan saya tidak akan bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Hadza mansuhun bi ayat Saif. Ayat ini merupakan salinan dari ayat yang menerangkan tentang ayat Saif, yaitu ayat perang. Adapun kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 meliputi 1. Ayat 40 surat Yunus menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan iktikad baik terhadap Al-Quran, dan yang kedua, golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalamnya kekafiran. Mereka termasuk orang yang membuat kerusakan. Dan yang kedua, ayat 41 Quran surat Yunus menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia, karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam, sekalipun Islam agama yang sangat benar. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 sebagai berikut. 1. Setiap orang mukmin harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Yang ketiga, orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan semua apa yang dibawanya. Mereka berhak untuk dipisah secara baik-baik, dan masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Ayat selanjutnya yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradiquha wa in yastahithu yuhathu bima'in kalmuhyi yashwil wujuh bi'syasharab wasa'at murtafaqo, yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Adapun tafsir Jalalainnya yaitu waqul lahu li ashabi hadzal Qur'an, katakan kepada mereka dan kepada sahabat-sahabatnya, ini Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fakfur, yang hak dari Tuhan kalian semua. Maka orang yang menginginkan beriman maka beriman, dan orang yang menginginkan kufur maka kufur. Tahdidilahum, siksaan untuk mereka. Inna a'tadna lidzalimin ail kafirin, maksudnya adalah orang-orang kafir. Naron ahata bihim suradiquha ma ahata biha wa iyastahithu yuhathu bima'in kalmuhl ka'akari zaid taswil wujuh min harrihi idza qaraba ilaiha bi'sa syarab wa huwa sa'at ainaro murtafaqo tamyizin mangkulin anil fa'ili ay qabhun murtafaqoha wa huwa muqabilun liqaulihil ati fil jannati wa hasunat murtafaqo wa illa fa'ir tifaqi fin nari. Adapun arti kandungan Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yaitu menegaskan bahwa manusia yang beriman atau yang tidak beriman kelak akan merasakan akibatnya masing-masing. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yaitu sebagai berikut. 1. Nilai kebenaran haqqullah adalah suatu yang pasti dan menjadi harga mati, sebab sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diubah atau diabaikan. Yang kedua, keuntungan dan kemanfaatan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, mereka yang mengingkari dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan merugi dan celaka. Dan yang terakhir, membahas tentang toleransi agama yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ayat sampai 13. Ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Adapun tafsir Jalalainnya yaitu seperti redaksi berikut. Silahkan dibaca sendiri karena terlalu banyak untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 yaitu 1. Ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Yang kedua, ayat 11 merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Dan yang ketiga, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka, sebab sebagian prasangka itu adalah dosa, karena itu harus dijauhi. Dan yang keempat, ayat ke-13 menegaskan semua manusia diciptakan oleh Allah SWT beraneka ragam yang bertujuan untuk saling mengenal, dan ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT adalah ketakwaan seseorang. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 yaitu sebagai berikut. 1. Sesama mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh meskipun berbeda bahasa, suku, bangsa, dan adat kebiasaan, ekonomi, sosial, tetapi mereka satu ikatan persaudaraan. Yang kedua, sesama mukmin tidak boleh mengolok-olok, mengejek, menghina satu sama lainnya. Yang ketiga, sesama mukmin tidak boleh memanggil mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk. Keempat, orang beriman dilarang berburuk sangka. Kelima, orang beriman harus mengakui bahwa di sisi Allah SWT semua manusia itu sama kedudukannya. Yang membedakan derajatnya adalah tentang ketakwaannya. Sekian dari kami. Apabila ada kurang jelasnya, marilah kita bahas bersama, diskusi bersama untuk mencari pemahaman yang sangat matang. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.